Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah bosku, buat teman-teman nih yang punya mobil tua, pingin penampilannya jadi fresh lagi, jadi ganteng lagi, nggak perlu repot-repot, percayakan saja pada Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi, upgrade, repaint, modifikasi mobil kalian. Tidak hanya Innova, intinya tuh kami tuh berkecimpung di dunia cat full body, restorasi interior, modifikasi interior, custom lampu, repaint, dan beberapa project lainnya. Semua mobil bisa kita kerjakan tergantung budget dan konsep kalian. Nah, kebetulan aja nih Garasi Mobil Semarang tuh dari dulu booming project-project Innova. Tapi kalau teman-teman ngelihat di YouTube kami ada restorasi Panther, ada restorasi Avanza, ada restorasi Fortuner, ada restorasi Kijang Kapsul, Livina, banyak. Kita sudah mengerjakan banyak sekali restorasi mobil, terutamanya untuk cat full body. Karena teman-teman nanti bisa lihat sedetail apa proyek kami, diperlihatkan semua video dokumentasi. Jadi seperti Anda pemilik mobil ini akan senang melihat progres mobilnya. Tidak ada dusta di antara kita karena semua proyek mobil kita perlihatkan kepada Anda. Nah kurang lebih seperti itu. Nah buat teman-teman yang ingin restorasi repaint terutamanya untuk cat full body, per hari ini tuh antrian sudah di Mei. Ini kan kita syuting di awal Desember ya. Itu antrian sudah di Mei. Rata-rata tuh kita antri itu 4-5 bulan. Mas Robi kenapa tuh sampai antri seperti itu? Antusiasme peminat dari konsumen kami itu banyak sekali. Tapi kemampuan kami dengan tim kami yang sudah klop ya. Dari tim dempul, tim cat, tim lampu, tim audio, tim interior. Semua tim kami itu kita tuh cuman bisa mampu kerjakan sebulan 5 mobil. Demi kualitas. Nah kalau maksimal hasil bagus kan yang puas juga Anda. Nah karena kami cuma terima sebulan 5 mobil dengan antrian peminatnya banyak, kita buat sistem antrian. Nah per hari ini tuh kita antri sudah di bulan Mei. Jadi Desember ini kita terima 5 mobil, Januari 5 mobil, Februari 5 mobil, Maret setelah lebaran 5 mobil, April 5 mobil. Jadi total tuh ada 30 mobil antrian hingga di bulan April nanti. Makanya kita open slot lagi di bulan Mei. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang minat modifikasi restorasi mobil kalian, cus booking saja pekerjaan di Garasi Mobil Semarang, hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Nggak banyak cang-cengcong yang penasaran sama project mobil ini? Yuk, tonton video ini sampai usai di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini nih kita ada project nih Innova dari Semarang, punya konsumen kami Pak Harinto, basic tahun 2009, silver kuning ya. Nanti kita akan upgrade jadi barong silver titanium. Nah di sini kita perlihatkan penampilan before-nya dahulu, bagaimana spesifikasi sebelum kita kerjakan. Nah ini unit mobil kategorinya untuk body cat, terutamanya di bagian pintu-pintu itu terhitung bagus ya, kondisinya juga tidak ada yang ropos. Nah nanti di sini kita bacakan deskripsi penampakan before-nya dahulu. Nah ini mobil itu fog lamp sama headlamp, sama di bagian lower bumper sudah ada modifikasi proji. Nah nanti ini untuk projinya kita akan pindahkan ke bagian headlamp Innova Barong ya. Dari penampilan proji di headlamp, fog lamp, serta mini proji. Nanti kita akan pindahkan ke penampakan dari bentuk Innova Barong ya. Nah di sini kita review dulu kondisi before-nya, di mana unit mobil ini terhitung bodinya baik ya, tidak ada yang keropos dan kelihatan masih lempeng ya. Di interior ini nanti kita nggak custom modifikasi, jadi nanti di interior paling cuman beberapa modifikasi. Di bagian setir kita ganti setir VRZ, sama head unit kita ganti Android. Itu aja sih. Nah di sini penampilan before, nanti teman-teman bisa lihat sendiri spesifikasi penampilan dari mobil ini.
Nanti kita akan modif sesuai dengan permintaan konsumen ya. Nah, kalau melihat kategori body cat ini yang parah terutamanya di bagian pintu sebelah kiri ya. Ini pada peyok ini. Nanti ini kita kenteng dahulu. Ini peyok nih, nanti kita kenteng dahulu serta ini kita kerok nih. Panel bagasi ini ternyata pernah nabrak, dempolnya parah ini, nggak nempel sama body plat nih. Dikelupas saja pakai tangan bisa. Nah, ini nanti kita kerok. Selanjutnya kita lakukan proses gerinda, epoksi, baru pendempulan ulang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang penasaran, yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, jadi di sini unit Innova kita lakukan project pertama untuk dilakukan operasi plastik upgrade menolak tua. Nah, di sini tim kami membongkar bagian spare part, penampilan depan dan juga belakang. Kita akan melakukan penggantian menggunakan spare part dari Innova Barong 2015. Oke bosku, jadi di sini tuh unit mobil yang kita pasangi untuk spare part upgrade-nya itu hanya beberapa item yang utama saja seperti kap mesin, fender dan juga bumper ya. Serta kita lakukan penyetingan untuk membuat presisi pada bagian dari spare part tersebut. Nah, di sini unit mobil lanjut untuk proses selanjutnya yaitu adalah di tahap pembongkaran spare part. Jadi kita bongkar spare part beberapa meliputi spion, karet-karet, handle pintu, kita bongkar semua karena di sini unit mobil akan lanjut kita lakukan proses pendempulan. Nah, di sini ada beberapa bodi yang di video before-nya kita perlihatkan kepada teman-teman di mana bodinya itu ada yang peyok dan di bagian bagasi belakang itu juga kita lakukan pengorokan karena dempolnya pecah-pecah. Nah, di sini langsung dilakukan oleh sang maestro dempol kami yaitu Cak Sud untuk melakukan teknik seni perdempulan. Setelah pendempulan pada mobil itu selesai, di mana pengerjaan kurang lebih memakan waktu 3-4 hari, sembari dempul kering maksimal itu kita jemur kurang lebih 1-2 hari, baru lanjut untuk dilakukan proses epoksi. Nah, di sini di video teman-teman kita perlihatkan di mana tim kami melakukan proses masking, pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat, lanjut kita tembak epoksi. Nah, sebelum kita tembak epoksi, untuk bagian bumper baru, bahan plastik, kita tembak PP primer atau lem perekat dahulu sebagai perekat antara bodi plastik baru dengan cat agar tidak mudah terkelupas. Baru setelah itu kita lakukan proses penembakan epoksi. Nah, di sini epoksi yang kita timpa pada mobil ini kita menggunakan 2 step epoksi. Yang pertama epoksi primer yang berwarna hijau, di mana dia epoksi ini memiliki karakter yang keras. Fungsi yang kami lakukan untuk proses epoksi seperti ini dalam tahap pengecatan kami adalah sebagai pelapis antara cat lama dengan cat baru agar cat baru itu awet dan tidak mudah ngedrop. Jadi kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, di sini pastinya boros bahan karena 2 bahan epoksi kita gunakan untuk proses penembakan epoksi kali ini. Tapi di sini kita itu tidak melakukan proses kerok, makanya mending boros bahan tapi hasilnya awet. Di sini kita lakukanlah epoksi 2 step, primer dan filler. Sembari nunggu epoksi itu kering maksimal, biasanya kita jemur 1-2 hari, baru nanti lanjut untuk tahap pengamplasan epoksi. Di sini kita juga cicil pekerjaan lain-lain, yaitu adalah pendempulan body kit luxury. Karena memang untuk project unit mobil ini ada permintaan penambahan variasi body kit luxury.
Setelah epoksi dijemur kering maksimal, baru berani lanjut untuk di tahap pengamplasan epoksi menyeluruh luar dalam. Nah, nanti setelah dirasa rata dan halus, baru unit mobil masuk ke ruangan cat untuk dilakukan proses masking pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat, karena nanti akan lanjut untuk tahap cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis. Oke bosku, jadi di sini sebelum kita timpa cat dasaran hingga cat utama pernis, seperti biasa kita selalu memperhatikan sekali untuk tingkat kebersihan dalam tahap pengecatan. Nah, di sini kita lakukan pembersihan menggunakan degreaser anti silikon. Proses degreaser anti silikon pada tahap pengecatan mobil kita lalui 3 tahap ya, dimana sebelum epoksi kita bersihkan dahulu menggunakan cleaning degreaser anti silikon. Sebelum cat dasaran kita lakukan tahap seperti itu juga. Nah, nanti sebelum di tahap cat utama kita juga melakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Oke bosku, jadi di sini kita timpa untuk cat dasaran kurang lebih itu 1-2 lapis, dimana nanti setelah kita timpa cat dasaran ini akan kita lalui untuk tahap cross check, final check ulang. Nah, nanti kita akan cek apakah ada body cat yang mungkin ada lubang-lubang kecil, lubang seukuran jarum. Kita akan cross check lagi, kita akan dembol tipis dan kita nanti amplas halus hingga merata menyeluruh. Jadi benar-benar kita pastikan sebelum kita timpa cat utama silver titanium hingga top coating pernis, body cat itu sudah tidak ada kecacatan atau ketidakrataan pada body cat mobil tersebut. Oke, jadi di sini sudah kita lakukan cross check ulang, final check, kita tembul, kita amplas halus merata menyeluruh, dan di sini body cat sudah aman, tidak ada lubang-lubang lagi yang tertinggal. Lanjut, sebelum kita timpa cat utama silver titanium, kita lakukan pembersihan ulang menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak, debu, silikon yang menempel pada body cat mobil tersebut. Nah, lanjut di sini kita timpa untuk cat silver titanium luar dan dalam sebanyak 4 liter.
Nah, ketika kita menggunakan 4 liter cat silver titanium ini, biasanya itu menghasilkan kurang lebih 3-4 layer bosku. Oke bosku, jadi di sini unit mobil sudah selesai proses penimpaan cat utama silver titanium sebanyak 4 layer dengan menghabiskan cat sekitar 4 liter silver titanium. Nah, di sini lanjut kita melakukan proses pengoplosan pernis. Pernis yang kami gunakan adalah merek Siken, pabrikan dari AkzoNobel, pemain lama di dunia cat, merek asli Japan. Benar-benar kualitas terbukti. Harganya bukan main. Silahkan dicek aja berapa harga untuk paketan pernis Siken lengkap dengan hardener serta tinernya. Nah, untuk proses pengecatan mobil medium car seperti Innova, kita tuh biasanya membutuhkan 3 paket. Nah, 3 paket itu apabila kita oplos menghasilkan sekitar 5 liter, di mana 5 liter ini berdasarkan komposisi 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener slow reducer, dan juga 1/4 thinner extra slow reducer. Jadi benar-benar bahan-bahan ini bahan-bahan premium dan sudah terbukti di dunia internasional di tahap pengecatan. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat sendiri hasil dari top coating pernis Siken. Benar-benar hasil dari kualitas merek pernis Siken ini tidak diragukan, benar-benar basah, wet look dan glossy sekali. Di sini kita videokan semua proses dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman ngecat di garasi mobil Semarang, dibuat dokumentasi detail seperti ini, pastinya seneng. Jadi di sini adalah bukti tanggung jawab kami, benar-benar kualitas dan proses semuanya dipertontonkan nyata kepada Anda semua, bukan kaleng-kaleng bosku. Nah, nanti setelah selesai proses top coating pernis ini, biasanya kita jemur atau kita diamkan dahulu kurang lebih 3-4 hari, baru nanti lanjut kita lakukan proses sanding atau amplas dan proses pemolesan. Nah, sembari nunggu proses pengamplasan dan pemolesan body cat, kita tuh mencicil pekerjaan lain-lainnya agar 30 hari kerja dari project unit mobil ini terselesaikan sesuai tepat waktu.
Nah, di sini di video teman-teman kita perlihatkan di mana tim kami mulai mencicil pekerjaan lain-lain, yaitu adalah proses pengecatan ruang mesin. Di mana mobil ini, Innova ini kan basicnya Innova silver kuning. Lucu dong kalau ruang mesinnya ketika dibuka warnanya masih silver kuning. Makanya itu di sini kita repaint di bagian ruang mesin. Nah, untuk repaint ruang mesin seperti ini ada penambahan biaya karena memang proses pengerjaan repaint pada ruang mesin itu cukup ribet dan harus telaten dan sabar. Karena kita harus membongkar beberapa bagian yang menempel di rongga mesin dan juga kita harus membungkus atau menutupi pada bagian yang tidak bisa dibongkar. Oke, di sini lanjut project pekerjaan lain dari mobil ini adalah modifikasi di bagian headlamp, fog lamp, serta mini proji. Nah, untuk variasi dari proji-proji ini adalah bahan yang dibawa konsumen sendiri. Jadi di sini kami ditugaskan untuk melakukan proses pembongkaran dan pemasangan serta memodifikasi di bagian perlampuan mobil tersebut. Nah, untuk spion juga di custom menggunakan spion ribbon lengkap dengan retract auto flipnya. Oke, jadi setelah ini teman-teman bisa melihat sendiri proses finishing dari project mobil ini meliputi proses pengamplasan body cat, proses pemolesan body cat, proses pengecatan pelek, proses pengecatan grill, list cap, trunk lid, proses pemasangan semua item, proses pemasangan body kit, proses pemasangan kaca film, dan lain-lain. Di sini kita berikan bukti video proses pengerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada konsumen. Salon Detailing mempersembahkan.
one, and you can see. Jadi tadi teman-teman sudah ngelihat sendiri ya, progress on progress dari awal sampai akhir project unit mobil Innova Silver Titanium punya konsumen kami Pak Harinto yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi, upgrade, repaint unit mobil yang ada di depan kami ini. Nah, di sini kita akan review apa saja project yang sudah kita lakukan di mobil ini. Bener-bener cakep sekali ya. Benar-benar indah sekali. Di sini seni kerajinan tangan dari tim Garasi Mobil Semarang benar-benar terbukti. Kita akan spill nih apa saja proyek yang sudah kita kerjakan dari mobil ini. Pertama kita akan memutari dahulu proyek dari mobil ini. Bagaimana modifikasi yang kita konsepkan. Jadi ini konsep semua berawal dari keinginan konsumen. Jadi kita catat apa saja yang diinginkan oleh Om Harinto dari proyek mobil ini, kita catat dan kita eksekusi sesuai dengan permintaan beliau. Nah, pertama ini mobil kita lakukan proses upgrade dahulu. Kita upgrade dari bentuk lama ke bentuk Innova Barong 2015. Nah, itu total item yang kita ganti ada sekitar 21 item. Nah, karena ini basicnya sudah Innova 2010, bumper belakangnya tidak perlu ganti, bosku. Nah, di eksterior ada beberapa modifikasi yang kita lakukan cukup signifikan, terutamanya di bagian penampilan depan. Nah, untuk project yang kita berikan pada mobil ini kita buatkan konsep list kerjanya nih, bosku. Nah, ini. Jadi ini semua keinginan konsumen kita catat semuanya. Dari part upgrade ini ada sekitar 21 item. Kita catat. Terus ini project yang diinginkan konsumen kita catat semua. Bener-bener detail hingga di finishing air salon detailing. Dari upgrade, rubah warna, apa saja keinginan konsumen, kita catat semua. Jadi setiap project mobil pastinya detail, tidak ada yang tertinggal. Nah, seperti ini kita fotokopi, akan saya kasih satu persatu anak buah saya untuk pegangan list kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas pertama di penampilan muka depan mobil ini. Kita upgrade nih, dari bentuk Innova Barong, Innova lama ke bentuk Innova Barong ya. Penggantian part cukup signifikan. Dari aksen pintu, ya pintu ke depan ini, kita ganti semua. Dan harus presisi. Contohnya ini, antara nut fender sama kap mesin presisi. Ini juga presisi dan ini juga presisi. Jadi benar-benar dilakukan penyetingan ulang. Nah, setelah kita upgrade, kita ganti kap mesin, fender, headlamp, bumper depan, liner fender, bracket bumper, grill, logo, list cap, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp. Setelah kita upgrade, lanjut kita lakukan modifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, ini tuh kemarin konsumen tuh bawa proji sendiri ya, bosku ya. Jadi ini konsumen bawa proji sendiri, kita cuma diperintahkan untuk melakukan pemindahan proji pada mobil ini. Jadi ini kemarin mobil sudah ada mainan mini proji dengan lampu diamond warna biru ya, serta headlamp, fog lamp, juga sudah ada proji. Kita diperintahkan untuk memindahkan beberapa bagian proji tersebut pada mobil ini. Jadi ini konsepnya kita melakukan pemindahan atau modifikasi lampu dengan bawaan dari mobil konsumen. Setelah itu kita lakukan konsep dengan keinginan konsumen menghilangkan aksen chrome di bagian penampilan muka depan. Makanya itu untuk reflektor headlamp kita buat black housing. Terus bagian shroud mahkotanya juga kita lakukan repaint warna hitam. Nah, di bagian grill kita lakukan proses yang namanya repaint dengan aksen black chrome ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan konsumen dengan logo warna merah candy, bosku. Termasuk di bagian cover fog lamp juga kita repaint black glossy. Penampilannya jadi semakin manis dan cakep dengan menghilangkan aksen chrome, karena zaman sekarang tuh modifikasi terlalu banyak aksen chrome itu terlihat alay dan lebay, terlalu ramai, bosku. Nah, setelah itu kita juga melakukan pengaplikasian penambahan body kit luxury dari bagian depan, samping dan juga belakang seperti biasa. Finishingnya menggunakan silen ini, jadi rapi, tidak mudah terkelupas. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus untuk pelek, jadi di sini itu pelek ada request konsumen untuk dilakukan repaint. Jadi ini kan model peleknya model akar,
di repaint dua warna ya. Two tone, bagian luar silver, bagian dalam hitam. Menyerupai pelek bawaan seperti Innova Barong bosku. Walaupun model jari-jarinya berbeda ya. Nah setelah itu di bagian sisi samping ada penambahan body kit luxury dengan finishing mainan silen ya. Jadi ini main silen rapi, tidak mudah terlepas. Serta penambahan list pintu bagian bawah ini. Nah list pintu ini kita menggunakan ribbon bosku. List pintu ribbon, warnanya chrome, kita repaint black chrome. Nah untuk handle pintu tetap disisakan aksen chrome ya. Jadi handle pintunya ini tidak dicat warna body. Setelah itu kita juga custom menggunakan spion ribbon. Ini lengkap dengan retract auto flipnya. Nanti kita akan tes cara fungsi dari spion ribbon ini. Dan yang pastinya biar penampilan semakin manis menggunakan talang air slim ya. Serta pelipit kaca kita ganti pelipit kaca warna hitam. Jadi kurang lebih seperti itu. Di penampilan aksen belakang setelah kita upgrade, kita konsep untuk terang led, list kaca, dan emblem kita repaint black chrome. Jadi ini black chrome semua, black chrome, black chrome, black chrome. Karena aslinya kan warna chrome. Untuk logo merah candy sesuai dengan bagian warna depan. Nah di sini juga penambahan body kit atau side kit belakang ya, dengan finishing menggunakan silen rapi dan manis. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri proses modifikasi yang kita lakukan pada mobil ini. Serta spoiler kita juga menggunakan spoiler luxury. Nah di sini juga ada penambahan untuk cover plat nomor luxury ya. Dengan warna chrome-nya kita juga repaint black chrome. Jadi inilah perubahan modifikasi yang telah kita lakukan pada mobil ini. Lanjut kita akan buka bagian ruang mesin. Kita buka ruang mesinnya bosku. Nah di sini kita akan lihatkan fungsi kerja dari spion ribbon ya. Jadi ketika kita lock nih, dia otomatis melipat. Terus ketika kita kontak on, dia juga akan otomatis membuka. Otomatis membuka ketika kontak on. Serta di sini kita ganti bagian tombolnya. Nah untuk pekerjaan spion ribbon, ini di sini kita menggunakan daun spion orinya ribbon. Jadi aksen atas kita sambung menggunakan akrilik, tapi tidak di dempul ya. Jadi ada garis perpisahannya ini. Fungsinya itu agar kekuatannya lebih kuat kalau menggunakan daun spion orinya. Tidak model disambung-sambung. Karena kalau teman-teman beli di online, dia modelnya disambung. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di interior. Jadi kemarin ketika mobil datang tuh sudah dilakukan cover jok seperti ini. Cuman di interior itu kita melakukan modifikasi adalah pemasangan setir ini. Setir menggunakan setir VRZGR. Di mana bagian tombol ini berfungsi menyambung dengan sisi sini. Nah, head unit juga diganti ini. Head unit Android 9 inch, lengkap dengan kamera mundur ya. Lengkap dengan kamera mundur ketika kita lakukan proses gigi mundur ya. Dan di sini juga panel frame-nya juga diganti ya. Menyerupai seperti Innova Barong panel frame-nya. Nah, di sini ini, untuk sisi sini ini juga terhubung, tombol setirnya terhubung. Ya. Ini terhubung semua, terus sisi sini kita fungsikan sebagai klakson. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di interior juga ada proses water printing Blackwood panel pada 4 power window. Sesuai dengan request konsumen. Nah, finishingnya kita lakukan proses salon detailing ya. Jadi benar-benar keluar dari garasi mobil Semarang, mobil itu clean dan bersih sekali bosku. Nah, ini kita salon ya, bersih. Hingga plafon, dashboard, konsol box, jok, dan proses salon detailing kami. Jok itu kita lepas, kita bongkar. Jadi bagian lantai bawah itu bisa terbersihkan detail. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau teman-teman melihat proyek mobil kalian dikerjakan sedetail itu kan pastinya senang ya bosku ya. Nah proses repaint kami hingga di bagian dalam ya. Dalam sini, dalam-dalam rongga, pintu. Semua kita repaint rapi bosku. Nah di sini nih, ya, hingga bagian dalam-dalam sini bosku.
Makanya itu pengecatan full body itu lama, kurang lebih 30 hari kerja karena cukup ribet projectnya itu. Terutama kan bongkar-bongkari, masang-masanginya cukup lama. Nah di sini kan kalau teman-teman lihat finishingnya dilakukan salon detailing bersih seperti itu pastinya seneng. Termasuk di ruang mesin. Jadi kemarin tuh ruang mesin kita lakukan rubah warna, pengecatan bagian sisi dalam agar satu warna dengan bodi luar. Lucu toh kalau nggak dilakukan repaint di bagian ruang mesin, masa belang-belang warnanya. Dan finishing air di ruang mesin teman-teman bisa lihat bersih dan clean ya, layaknya mobil keluar dari showroom dealer bosku. Nah disinilah kualitas yang kami berikan kepada konsumen, detail dan presisi. Semuanya sudah kita konsepkan sebaik mungkin dari pekerjaan setiap mobil kami. Nah kurang lebih seperti itu bosku. Buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian di Garasi Mobil Semarang, silakan hubungi saja nomor yang ada tertera di kolom deskripsi Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.